Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda yang soleh-solehah. Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Tetap semangat ya dalam belajar. Untuk hari ini kita belajar tema 7 subtema 4, perkembangan teknologi transportasi. Disiapkan buku paketnya dan alat tulisnya. Ya. Sebelum pembelajaran kita baca dulu basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkembangan teknologi transportasi. Pernahkah kalian naik pesawat terbang? Apakah kalian pernah merasakan di dalam kapal laut atau kereta api? Semua alat transportasi tersebut menghubungkan satu tempat ke tempat lain dengan cepat. Berkat perkembangan teknologi, transportasi dapat dilaksanakan secara lebih lancar di darat, laut, maupun udara. Dibuka buku paketnya halaman 173, pembelajaran 1. Ayo mengamati. Perhatikan gambar di samping. Transportasi merupakan salah satu kebutuhan manusia. Transportasi adalah pengangkutan barang atau orang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan suatu alat. Ada berbagai macam alat transportasi. Ada alat transportasi darat, laut, dan udara. Pernahkah kalian naik transportasi laut? Bagaimana rasanya? Coba kalian sebutkan contoh alat transportasi darat, laut, dan udara. Sudah ada di kolomnya ya. Nah, darat. Contohnya sepeda motor, mobil, bus, kereta api. Kalau yang ada di laut, kapal, perahu getek. Terus di udara, pesawat, helikopter, balon udara. Nah, bisa ditulis ya di halaman 174, bisa disalin. Dan selanjutnya yaitu ayo membaca. Bacalah teks tentang alat transportasi air yang ada di buku. Nah, tahukah kamu alat transportasi air? Apa yang kamu ketahui tentang sampan? Sampan tidak bermesin. Untuk menjalankan sampan kita memerlukan dayung. Bayangkan ketika kita melakukan perjalanan jauh menggunakan sampan, perjalanan akan terasa sangat lama. Apalagi tenaga yang digunakan untuk mendayung sampan adalah tenaga manusia. Pernahkah kamu mendengar kata motor klothok? Apakah motor klothok itu? Motor klothok merupakan perahu yang dibuat dari kayu, dilengkapi dengan mesin diesel. Motor klothok mengangkut penumpang dan barang-barang dalam jumlah besar. Di beberapa daerah di Sumatera biasanya disebut perahu ketek, misalnya di Palembang. Sesuai dengan perkembangan peradaban transportasi sungai menggunakan longboat. Longboat merupakan perahu motor modern dengan mesin berkapasitas besar. Oleh karena itu, longboat memiliki kecepatan tinggi. Perahu ini sudah dapat digunakan untuk perjalanan jauh. Setelah itu, alat transportasi air lainnya adalah speedboat. Disebut speedboat karena dapat melaju dengan sangat cepat. Kecepatan speedboat lebih tinggi daripada longboat. Nah, sesuai dengan perkembangan teknologi yang dulunya jadi perahu sampan, terus motor klothok, setelah itu longboat, dan sekarang ada lagi speedboat. Jadi perkembangan teknologi itu akan lebih mempermudah kita untuk perjalanan lebih cepat. Dan selanjutnya yaitu ayo berkreasi. Halaman 176, membuat kapal dari kardus bekas. Nah, itu ada bahannya. 2 kardus bekas air mineral, cutter, gunting, selotip atau isolasi, lem foam sejenisnya, kertas origami, kertas warna lainnya, pensil, krayon atau spidol, benang rajut untuk tali jangkar, sapu lidi untuk tiang bendera. Nah,
Selanjutnya ikuti langkah-langkah seperti dalam buku ya, halaman 177. Bisa dibaca sendiri langkah-langkah membuat kapal dari kardus bekas. Oke, kita buka lagi halaman 178. Ayo mengamati. Lihat pada kaca depan sebuah mobil. Seperti bangun datar, apa bentuknya? Kalian dapat menghitung keliling bangun datar dengan mengetahui panjang setiap sisinya. Sehingga keliling suatu bangun datar adalah jumlah panjang semua sisi-sisinya. Misalnya, kaca mobil-mobilan berbentuk persegi panjang dengan panjang 10 cm dan lebar 6 cm. Maka keliling kaca adalah keliling persegi sama dengan 10 cm ditambah 6 cm ditambah 10 cm ditambah 6 cm sama dengan 32 cm. Nah, sisinya itu kan ada 4, tapi panjangnya itu berbeda. Panjang kanan dan kiri itu sama, jadi 6 ditambah 6. Terus atas bawah, sisi atas sama bawah itu juga sama, berarti panjangnya juga sama 10 cm ya. Bisa dilihat lagi, diteliti lagi ya. Dan selanjutnya yaitu bawahnya. Ayo berlatih mengukur keliling bangun datar. Yang pertama ada bangun datar apa? Jajar genjang. Iya, jajar genjang itu sisinya ada 4. Berarti keliling sama dengan 16 cm ditambah 9 cm ditambah 16 cm ditambah 9 cm sama dengan 50 cm. Dan yang kedua gambar apa? Segitiga. Segitiga sisinya ada 3. Berarti 11 ditambah cm ditambah 7 cm ditambah 11 cm sama dengan berapa? 29 cm. Dan selanjutnya yaitu segi 6 ya. Mohon maaf ya, itu Ustazah keliru kelilingnya. Padahal itu sisinya ada 6, tapi Ustazah jumlahnya cuma 4. Harusnya ada 6. 9 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 9 6 kali. Jadi berapa? 54 cm. Harusnya yang segi 6 ya. Bisa dicek lagi, diteliti lagi. Dan selanjutnya yaitu gambar belah ketupat. Nah, sisinya juga ada 4. Ada 12 cm ditambah 12 cm ditambah 12 cm ditambah 12 cm sama dengan 48 cm. Dan yang terakhir yaitu trapesium. Nah, sisinya juga ada 4. 10 cm ditambah 12 cm ditambah 15 cm ditambah 12 cm sama dengan 49 cm. Bisa disalin jawabannya. Dan untuk yang segi 6 itu bisa dikoreksi lagi karena Ustazah keliru. Mohon maaf ya, itu harusnya 9-nya ada 6. Dan selanjutnya yaitu pembelajaran 2. Ayo membaca. Halaman 180 sampai 181. Rudi sedang beristirahat di sekolahnya. Ia pergi ke perpustakaan. Ia senang membaca. Ia menemukan buku yang menarik perhatiannya. Buku tentang alat transportasi air. Rudi sangat senang dengan kapal. Ia menemukan sebuah gambar yang menarik. Di dalam buku itu ada gambar replika tiruan kapal Nabi Nuh. Bagaimana orang bisa tahu kapal Nabi Nuh? Pikir Rudi. Ternyata bentuk kapal Nabi Nuh diperoleh berdasarkan hasil penelitian para ilmuwan. Diperkirakan sekitar 5.000 Masehi kapal Nabi Nuh dibangun. Kapal Nabi Nuh sangat besar. Kapal ini dapat menampung 1.500 penumpang. Rudi sangat tertarik dengan bukunya. Di dalam buku ini ada tentang perkembangan alat transportasi air. Kano merupakan kapal laut sederhana terbuat dari batang pohon. Manusia purba menyeberangi sungai dan laut dengan kano. Ada lagi perahu Mesir, perintis kapal laut modern. Perahu ini terbuat dari kayu dan hanya dapat menampung 20 penumpang. Kemudian ada lagi perahu Longship yang merupakan perahu bangsa Viking.
Perahu yang badan kapalnya terbuat dari kayu ini dipakai bangsa Viking untuk menjelajahi laut. Bangsa Viking merupakan pelaut yang tangguh. Negara-negara di Eropa banyak membuat kapal laut dengan menggunakan layar besar pada abad ke-16 hingga 18. Badan kapal laut juga terbuat dari kayu. Sesuai dengan perkembangan teknologi dan juga dengan ditemukannya mesin uap, kapal laut menggunakan mesin uap. Untuk menggerakkan baling-baling kapal uap menggunakan tenaga uap. Kapal uap terbuat dari besi. Kapal bermotor kemudian diciptakan. Badan kapal bermotor terbuat dari besi dan baja. Kapal bermotor tidak lagi menggunakan mesin uap, namun menggunakan solar. Orang yang mengemudikan kapal laut disebut dengan nahkoda. Di dalam sebuah kapal juga terdapat banyak ABK. Tahukah kamu apa yang disebut ABK? ABK singkatan dari anak buah kapal, yaitu orang yang bekerja di kapal. Petugas yang memelihara dan memperbaiki mesin disebut teknisi. Ternyata perkembangan transportasi air juga sangat menarik. Nah, sekarang kita lihat. Ayo berlatih menceritakan kembali isi teks. Nah, perkembangan teknologi perkapalan. Urutkan perkembangan teknologi perkapalan berdasarkan teks yang telah kalian baca. Urutkan dengan memberi nomor pada kotak tersedia. Lalu ceritakanlah kepada orang tuamu ya. Nah, sekarang kita lihat gambar yang nomor 1 yang mana? Ya, itu ada kapal Nabi Nuh ya. Terus yang kedua adalah kano. Terus yang ketiga apa? Ini perahunya bangsa Viking itu ya. Dan keempat menggunakan layar. Terus yang kelima menggunakan mesin uap. Dan kelima menggunakan apa? Yang kelima menggunakan uap. Dan yang keenam menggunakan layar. Dan 7 adalah dengan solar. Berarti perkembangan perkapalan itu sangat pesat dan sangat menarik untuk dipahami. Oke, bisa disalin ya jawabannya, bisa ditulis di buku paketnya. Dan selanjutnya yaitu ayo berdiskusi, amatilah gambar-gambar berikut. Kita lihat ada gambar apa ini? Gambar-gambar ini gambar apa? Tentang anak mau menyeberang untuk bersekolah ya, jembatannya rusak. Nah, lihat lagi, diskusikan dengan teman. Nah, kalau berdasarkan pengamatan terhadap gambar di atas, sifat apa saja yang patut teladani? Nah, itu ada 1, semangat dalam mencari ilmu. 2, tidak menyerah walaupun perjalanannya sulit. Lihat, itu perjalanannya sulit karena dia harus hati-hati dalam nanti biar tidak jatuh. 3, saling bekerja sama kepada temannya. 4, tidak mengeluh. 5, selalu berusaha untuk sampai tujuan. Apa saran kalian untuk pemerintah? Pemerintah harus lebih memperhatikan fasilitas anak untuk sekolah, jembatan harus dibangun. Terus apalagi? Iya, fasilitasnya harus dilengkapi supaya anak lebih mudah untuk bersekolah. Jadi kita itu harus banyak-banyak bersyukur karena kita sekolah masih diantar orang tua, menggunakan motor atau mobil. Kita lihat di gambar ini, dia bersusah payah untuk berangkat ke sekolah. Ya, kita harus banyak-banyak bersyukur. Nah, bisa ditulis ya untuk jawabannya halaman 184 yang paling atas. Sekarang kita belajar ayo menulis tentang keselamatan dalam aktivitas air. Nah, saat berenang kalian tidak boleh melupakan aspek keselamatan. Kalian harus memperhatikan keselamatan diri sendiri maupun orang lain saat berada di kolam. Terkadang terjadi hal yang tidak diinginkan. Tulislah apa saja yang merupakan bahaya saat beraktivitas di air. 1, kram saat di air. 2, keseleo. 3, ada luka di tubuh. 4, pingsan. 5, badan kurang sehat. Bisa ditulis lagi jawabannya di halaman 184. Selanjutnya tulislah apa saja hal yang harus kalian lakukan untuk menjaga keselamatan orang lain. 1, berilah pertolongan bagi teman atau orang lain yang mengalami
tenggelam. 2. Berilah pembatas dan tanda pada kedalaman kolam renang yang berbeda. 3. Jangan mendorong orang lain ke kolam renang, apalagi kalau yang didorong itu tidak bisa berenang, bisa membahayakan. Terus yang 4, buatlah larangan untuk bermain di area kolam renang. 5. Ingatkan orang tua teman Anda untuk mengawasi anaknya jika sedang berenang. Oke, untuk hari ini sudah selesai. Alhamdulillah. Dan untuk jawabannya bisa ditulis, disimak baik-baik videonya ya. Dan Ustazah akhiri untuk hari ini tidak ada tugas pembelajaran 1 dan 2, tidak ada tugas. Tugasnya yaitu bisa menyalin jawaban yang Ustazah share di video ini. Terima kasih untuk hari ini, semangat terus belajarnya, jangan lupa untuk menjaga sholatnya, patuh kepada orang tua. Oke, terima kasih Ananda yang soleh-solehah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.